complicated when it hurts. Oke, langsung aja kali ini karena banyak banget yang request untuk kita ngebahas soal apa sih yang baru di game MotoGP 21. Nah, di sini kita bakal bahas dulu beberapa aja, tapi nggak terlalu banyak, mungkin beberapa perintilan aja yang emang paling harus dibahas kan. Terutama beberapa perubahan yang emang paling kentara untuk nantinya di game MotoGP 21. Yang pertama pasti di sini rilisnya pasti tetap sesuai dengan apa yang kalian dari kemarin di trailer, bahwa ini rilisnya tanggal 22 April, tepatnya di bulan 4, dan sama kayak tahun lalu di mana GP20 juga rilisnya di bulan yang sama cuy. Hal yang baru di sini untuk manajerial car sebenarnya nggak ada yang baru, tetap sama aja dari keterangan yang aku baca ini sama aja. Kemudian nah, kontrol atau fisiknya di sini kita yang biasanya harus memperhatiin 3 hal, yaitu penggunaan bahan bakar, kemudian kompon ban kita, dan juga kondisi suhu treknya. Tapi di sini di game GP21 bakal ada fitur baru, yaitu brake temperatur, dimana ini adalah suatu hal yang harus kita perhatikan lagi, di mana kita harus ngelihat nih kira-kira rem kita panasnya kayak apa. Soalnya biasa tingkat suhu yang ada ketika pengereman tuh bakal berbeda efeknya buat motor kita. Apalagi yang biasa kita nih suka nge-led braking, yang biasa pakai kayak di MC Asep di led braking atau pengereman di entry corner tuh biasa ngeremnya hard banget. Makanya kita harus nanti merhatiin, dan sebenarnya nanti di mesin kita nggak bakal bisa untuk menggunakan lagi dengan cara yang sama, yaitu led braking cuy. Makanya kalau besok misalkan game GP21 udah rilis, kita kayaknya nggak bakal bisa buat led braking atau ngerem dengan jarak yang sangat dekat dengan tikungan sama kayak di game MotoGP20. Karena emang kita masih mencoba, tapi kalau misalkan kita udah hafal sama basicnya mungkin masih bisa sih kan ya. Nah, di sini yang paling kita tunggu, yang paling kita seneng adalah di sini update yang sangat besar, dimana kalau udah crash yang biasa kita balapan itu di crash di sirkuit gitu, kita ngeresponnya atau sehabis crash itu kan biasa ada adegan kita kembali ke motor. Nah, di sini di game GP21 itu kita bakal manual cuy. Jadi misalnya kayak kalau kita crash, kita harus bisa nyari motor kita dan menuju ke arah di mana motor kita itu berada. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu kira-kira gimana nih supaya lebih cepat kita ngambil motor. Jadi kita nggak bakal otomatis, karena biasanya kalau di game GP20 itu responnya atau ketika udah crash kita biasa tiba-tiba otomatis langsung ke motor sendiri. Nah, kalau di sini nggak bisa lagi, kita harus manual, kita harus jalan sendiri ngarahin di manakah posisi dari motor kita berada. Makanya kita harus benar-benar nanti memperhitungkan waktu yang tersisa untuk kita nanti mengambil motor, karena biasa kalau kita terlalu lama untuk ngambil motor itu pasti bakal makin ketinggalan sama rival yang lagi sementara on track. Makanya kita harus hati besok supaya enggak harus keras ketika kualifikasi dan juga waktu di race-nya, ya pasti gitu kan. Untuk grafik editor sih sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan, paling ya beberapa tambahan stiker doang. Dan di sini ada keterangan bahwa kita memiliki 5 livery tambahan. Jadi di sini ada livery tambahan untuk nantinya kita ngedit di motor kita, karena biasa untuk GP20 sendiri di managerial karir untuk tim pribadi itu kita hanya memiliki 2 motif livery dan lainnya itu cuma sponsor doang. Jadi makanya kita di sini sama si Milestone ditambahin lagi menjadi 5 livery yang nanti bakal masuk sebagai editor atau livery bawaan untuk nanti manajerial karir kita tentunya. Dan yang paling gue sayang adalah untuk fitur stiker, terutama untuk game GP21. Ternyata sampai sekarang pun fitur stiker untuk kita nge-share di online dan nge-download dari online itu nggak ada, karena emang itu masih ada sangkut paut sama brand dan juga sama hak cipta. Makanya kita nggak bisa nantinya untuk sembarangan bikin stiker brand atau gimana. Tapi yang pasti kalau misalkan kita cuma untuk konsumsi pribadi ya nggak apa-apa sih. Tapi anehnya tuh di game Red 4 sama Red 3 itu fitur stiker online masih ada, dan itu nggak dibatasi loh. Tapi justru di game GP21 dan game GP20 itu malah dibatasin, nggak ada fitur kita untuk ngedownload stiker dari buatan orang lain. Makanya agak susah, kita juga harus pakai mod supaya bisa nempelin logo Red Bull yang rapi ke helm kita. Yang pasti juga di sini untuk next gen pasti bakalan tetap ada, yaitu dimana pastinya untuk GP21 bakal udah ada di versi PS5-nya dengan 4K dan 60 fps. Dan di sini kalau gue sering lihat pribadi nih di sedikit footage-nya si Maverick Vinales, kayaknya postur tubuhnya si rider udah nggak sebongsor game GP20.
Jadi ini sebenarnya merupakan jawaban dari milestone dari para playernya yang ngeluh soalnya body motor, body rivalnya, body orangnya, body playernya itu yang ngendarain motor kayak bongsor banget. Makanya sekarang ini si milestone nampaknya udah bisa untuk ngatur supaya body ridernya lebih proporsional, nggak kegedean si ridernya. Dan yang terakhir adalah update atau perubahan yang paling dinanti-nanti, yaitu long lap penalty. Oke, jadi dari ini untuk nantinya di game GP21, long lap penalty bakal mewarnai setiap balapan kita. Kalau misalkan kita sampai memiliki peringatan dari ataunya panitia MotoGP yang sedang berlangsung. Jadi kita harus hati nantinya untuk misalkan kita punya long lap penalty, karena ini patut ditunggu. Soalnya gue sendiri belum pernah nyobain, baik di game yang lain. Itu gue sendiri belum pernah nyobain di manakah fitur long lap penalty seperti apakah itu, dan kita nggak bakal tahu sebelum kita nyobain nantinya di game MotoGP 21. Makanya ini kayaknya patut nanti kita tunggu buat MotoGP 21 yang bakal rilis nanti di tanggal 22 April 2021. Jadi oke, makanya cukup sekian aja untuk pembahasan kita soal game GP21. Nanti kita bakal tunggu aja nanti updatean dari first gameplaynya. Kira-kira nggak tahu kapan tanya, pasti kita tunggu aja karena ini menarik banget. Kita bakal ngeliat nih, kita penasaran pengen ngeliat yang namanya manual respawn sama long lap penalty yang ada di game GP21. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video kalau gitu. Terima kasih nonton dan oke, bye, ciao.